sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Shalom semua jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, biarlah nyanyian kami Tuhan, pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Aba ya Bapa, terimalah pujian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang sangat baik. Dia sudah buktikan dan kemarin kita sudah rayakan bersama-sama, yaitu Paskah, di mana Dia menyatakan diri, Dia sudah lahir, Dia mati dan Dia bangkit bagi setiap kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan bagi kita, amin.
Dan hari ini kita akan sama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sebab kita mengasihi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang perkasa bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kebangkitan-Mu membuat kami bangkit Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami kuat Tuhan. Oh. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak.
Sungguh kami ucap syukur Tuhan, buat kasih-Mu yang senantiasa ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, membuat kami kuat Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan, membuat kami senantiasa bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya alasan kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Tidak ada artinya Tuhan jika kami hidup tanpa Engkau Tuhan. Namun hidup kami berarti Tuhan, sebab Engkau ada di dalam hidup kami. Terus Tuhan kerjakan Tuhan karya-Mu di dalam setiap kami. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, yang siap selalu Kau pakai Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap ditaburi firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami mendengar Tuhan. Dan kami mau taat setia kepadamu Tuhan.
Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari-hari kami. Sehingga karya pengorbanan-Mu Tuhan tidak sia-sia atas setiap kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom umat Kristus yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saya kira belum terlambat ketika pada hari ini saya mengucapkan selamat Paskah buat kekasih-kekasih Kristus. Dimanapun Anda berada, biarlah sukacita Paskah, sukacita kebangkitan Kristus memberikan kita semakin hidup menjadi berkat, mendorong hidup kita untuk antusias, untuk lebih lagi merasakan sukacita untuk menjalani hidup ini. Dan pada hari ini saya sebagai hamba Allah mau menyampaikan pesan firman Tuhan. Pesan Kristus untuk setiap kita dimanapun Anda berada mengenai jangan takut. Hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Di minggu kedua bulan April, di bulan-bulan Paskah ini kita mau diajar kebenaran firman Tuhan. Tentang don't be afraid atau jangan takut. Karena tidak heran. Di situasi-situasi di hari-hari akhir ini banyak sekali ketakutan yang dialami oleh orang-orang percaya. Karena apa? Kelihatannya di situasi ini serba susah. Kelihatannya hidup orang-orang percaya, hidup orang benar semakin berat, hidup orang-orang benar semakin tertekan. Situasi mendorong kita untuk merasa takut, untuk merasa khawatir, untuk merasa bimbang. Apalagi kita dengar di mana-mana terjadi bencana alam yang sangat hebat. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Ketika melihat situasi yang terjadi. Banyak orang merasa takut. Tapi pada hari ini, melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Tuhan mau bilang, jangan takut. Mari kita belajar, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20. Ayat 19 sampai ayat 23. 5 ayat kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua dimanapun berada. Jemaat Tuhan mendengarkan dan melihat dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan pada hari ini. Judul perikopnya di sana bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di ayat 19 di sana dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lubangnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa 5 ayat dari kebenaran firman Tuhan ini. Setelah saya pelajari di sana saya melihat ada hal-hal yang penting, hal-hal yang sungguh sangat membuat hidup saya semakin bersukacita, merasakan damai sejahtera. Untuk menjalani hari-hari ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Kalau kita lihat di ayat 19,
situasi yang terjadi pada saat itu, bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketakutan ini melanda setiap murid-murid Yesus semenjak ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dihina, Yesus mati di kayu salib. Mereka murid-murid Yesus yang dimana mereka sudah 3,5 tahun mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus mati, Yesus disalibkan. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Sehingga mereka bersembunyi di suatu tempat, sehingga mereka menutup pintu dengan rapat, menyembunyikan diri mereka dari orang-orang Yahudi. Dan mungkin mereka mengira bahwa wah, pasti orang-orang Yahudi tahu muka-muka kita ini. Murid-murid Kristus yang sudah 3,5 tahun ikut Tuhan. Ini yang menjadi alasan mereka takut. Selain itu juga mereka takut karena apa? Karena pribadi seorang Yesus yang dulunya mereka anggap sebagai seorang teladan yang luar biasa, guru agung, orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan para murid, sekarang telah tiada. Siapa lagi tempat mereka berharap? Siapa lagi tempat mereka meminta solusi? Enggak ada lagi. Tidak ada harapan di sana. Mereka mengalami ketakutan para murid-murid itu. Namun kita lihat selanjutnya, di dalam ketakutan mereka, di dalam ketersembunyian mereka karena ketakutan mereka, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Terkuncinya pintu yang mereka tutup tidak menghambat Yesus untuk datang menghampiri mereka. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ketakutan, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah mengatakan hal demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lubangnya kepada murid-muridnya. Dan yang paling luar biasa hebat, ketika Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tidak ada lagi kata Alkitab yang mencatat bahwa mereka mengalami ketakutan, gak ada. Namun apa yang mereka rasakan dibilang di sana. Alkitab mencatat murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian sekali lagi Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Ada 2 kali damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera yang pertama kita lihat di ayat 19 ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama kali. Di situasi di saat murid-muridnya mengalami ketakutan, dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera karena kebangkitan Yesus. Yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Ini saya sudah bangkit anakku. Tidak perlu lagi takut. Gak perlu menyembunyikan dirimu. Karena aku sudah bangkit. Dan damai sejahtera yang kedua Yesus sampaikan di ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Ada kata selanjutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera yang kedua ialah damai sejahtera karena apa? Karena Yesus memberikan misi yang harus dilanjutkan oleh para murid-murid Kristus. Misi yang Allah sendiri berikan kepada Tuhan Yesus. Diberikan kepada murid-muridnya untuk meneruskan sampai Tuhan datang kedua kali ke dunia ini. Sukacita yang kedua ini luar biasa. Yesus memberikan misi, tugas mulia, tugas yang sangat indah, tugas yang berkualitas. Untuk menjadi pribadi, untuk menjadi murid-murid Kristus yang menjadi berkat. Dan kemudian setelah Yesus memberikan tugas, setelah Yesus memberikan mandat untuk murid-muridnya itu bersukacita oleh karena misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ada kuasa yang diberikan kepada murid-murid Tuhan di dalam kebangkitan Kristus. Dan ayat selanjutnya menjelaskan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini artinya apa? Yesus mau supaya murid-muridnya menjadi saksi apa yang mereka saksikan tentang kebangkitan Kristus. Mereka sampaikan kepada setiap orang yang belum mengalami, belum menyaksikan kebangkitan Kristus. Ini artinya murid-muridnya diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ini artinya murid-muridnya harus menyadari setiap orang bahwa pengampunan dosa hanya dapat dilakukan oleh korban yang maha kudus, yaitu Kristus Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya. Ini artinya murid-murid Kristus harus menyadarkan akan seriusnya dosa kepada setiap umat manusia. Murid-murid Kristus harus melanjutkan misi Allah, menyadarkan bahwa hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. 5 ayat ini mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup berpadanan sesuai dengan firman Allah. Dari ayat 19 sampai ayat 23 mengenai tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya mendapatkan satu hal penting. Saya mendapatkan satu alasan yang luar biasa. Mengapa kita gak perlu takut? Mengapa kita gak perlu cemas? Mengapa kita gak perlu khawatir? Satu alasan itu ialah karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus hidup. Yesus sanggup mengalahkan maut. Dia menang atas maut. Ini salah satu alasan penting mengapa kita tidak perlu takut sebagai murid-murid Kristus. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi satu alasan penting untuk murid-muridnya gak perlu takut. Pertama, karena kebangkitan Kristus memberikan keberanian bagi murid-muridnya yang tadi takut terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian kebangkitan Kristus memberikan murid-muridnya keterbukaan. Yang tadinya mereka berada di dalam ketersembunyian, di dalam ketertutupan. Murid-murid menjadi terbuka. Kemudian apa? Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera bagi para murid-muridnya. Keempat, kebangkitan Kristus memberikan sukacita yang melimpah bagi murid-muridnya pada waktu itu. Kita boleh membayangkan sama-sama di dalam ketakutan mereka, di dalam ketersembunyian, di dalam ketertutupan mereka karena ketakutan mereka. Ketika hadir Kristus, ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Ketakutan diubah menjadi keberanian. Ketertutupan diubah menjadi keterbukaan. Rasa takut, rasa gundah diubah menjadi damai sejahtera. Oleh karena itu saya mau berkata, kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Tidak ada kata takut, tidak ada Alkitab mencatat. Mereka kemudian takut ketika Yesus menampakkan diri. Awalnya mereka takut karena orang-orang Yahudi. Ketika Yesus menampakkan diri, mereka sukacita, dijelaskan di dalam Alkitab. Kemudian karena kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi. Dia berikan Roh Kudusnya. Terimalah Roh Kudus. Dan murid-muridnya menerima Roh Kudus yang biasa kita kenal dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ini artinya bahwa
DNA yang Yesus miliki yaitu DNA Roh Kudus. Dimiliki oleh murid-murid Kristus. Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Kristus. Pada saat itu DNA yang sama yaitu DNA Roh Kudus dimiliki oleh murid-murid Kristus. Itu yang membuat mereka kuat. Itu yang membuat mereka berani menjadi saksi. Banyak orang boleh berkata, Yesus gak mungkin bangkit, bohong kebangkitan Kristus itu. Tapi salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kekristenan boleh bertahan sampai hari ini. Itu karena sukacita, luapan damai sejahtera yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan sukacita melalui kuasa Kristus itulah yang mendorong murid-murid Kristus menjadi saksi-saksi Kristus. Walaupun kekristenan, perjalanan kekristenan sampai hari ini mengalami berbagai macam tekanan. Tapi kita boleh melihat kekristenan tidak akan pernah punah. Karena apa? Ada kuasa yang menyertai setiap pekabaran firman Tuhan, setiap pekabaran Injil. Ini salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar hidup. Akan sia-sia iman para murid-murid Kristus ketika Yesus enggak bangkit. Makanya mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketika Yesus bangkit, ketakutan itu berubah menjadi satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita. Melalui kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Kristus. Apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengenai kebangkitan Kristus? Yang pertama, gak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk merasa takut, merasa khawatir untuk menghadapi hari-hari ini. Karena apa? Dia sudah bangkit. Dia sudah menang dari kematian. Dan itu pertanda kebangkitannya membawa kemerdekaan bagi setiap murid-murid Kristus, bagi setiap saya dan bagi setiap saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Gak perlu takut karena kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian. Dari 5 ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup terbuka kepada Tuhan. Dari ketertutupan kita, dari ketersembunyian kita. Karena persoalan yang terjadi, saya gak tahu mau bagaimana, saya gak tahu mau ceritakan persoalan ini kepada siapa. Saya mau bilang dia bangkit, dia sanggup mendengarkan setiap keluh kesah Anda. Ketika Anda mau terbuka kepada Tuhan. Hidup terbuka kepada Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan ini kita juga diajar melalui penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Kita diajar di dalam pelayanan kita mengiring Kristus, di dalam perjalanan kita mengiring Kristus. Kita harus bergantung secara total kepada Tuhan. Karena dari bergantunglah kita dapat kekuatan. Kita dapat keberanian untuk mengalahkan rasa takut yang banyak orang alami hari-hari ini. Mungkin Anda di rumah dimanapun Anda berada menatap saya dan berkata, Anda gak tahu seberat apa pergumulan yang saya hadapi. Anda gak tahu persoalan yang menghimpit keluarga, pekerjaan, pelayanan yang sedang saya hadapi. Saya sadar secara pribadi, saya sebagai manusia biasa, sebagai anak muda yang pengalaman lebih minim dibandingkan Bapak Ibu yang sudah lebih banyak berkarya di dalam bidang usaha, pekerjaan, pelayanan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami jalan buntu, kita mengalami ketertutupan karena persoalan yang begitu rapat menutup pergerakan kita. Kita harus ingat, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Saya mau ingatkan kepada setiap kita, saya gak tahu seberapa besar pergumulan, persoalan, ketakutan yang Anda hadapi, yang Anda alami. Tapi yang saya tahu, Yesus bangkit.
Yesus hidup. Ketika Anda mau terbuka, menyerahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran, menyerahkan segala persoalan, menyerahkan segala beban beratmu kepada Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang sudah bangkit. Datang menghampirimu. Berdiri di hadapanmu. Dan berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, tentang firman Tuhan mengenai Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Ada kemungkinan sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-murid ini yang mengurung diri sudah mendengar tentang kebangkitan Tuhan. Tapi cuman karena mereka takut. Mereka tertutup karena ketakutan mereka. Itulah yang membuat mereka tidak merasakan sukacita, damai sejahtera dari kebangkitan Kristus. Pada hari ini saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang sudah tahu, sudah mendengar tentang kebangkitan Kristus. Sudah sejak lama, tapi belum mengalami sukacita, damai sejahtera, kebangkitan Kristus. Dan pada hari ini, dengar baik berita sukacita, pesan Allah untuk setiap kita. Bahwa ketika Anda mau terbuka, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini juga, Kristus yang sama datang menghampirimu di dalam ketakutanmu. Mengucapkan ucapan yang sama, damai sejahtera. Seberapa banyak dari kita yang mengalami kesakitan, baik kesakitan iman maupun kesakitan jasmani yang sudah lama tidak kunjung sembuh. Ditambah lagi dengan ocehan orang kiri kanan. Imannya gak mungkin bertumbuh. Imanmu gak akan berkembang. Kesakitan jasmani yang Anda alami gak akan sembuh. Anda tidak akan mengalami kesembuhan. Anda tinggal tunggu-tunggu saja waktunya. Sehingga itu yang membuat Anda makin takut. Membuat Anda semakin terpuruk. Membuat Anda semakin terkurung, tertutup. Tapi pada hari ini saya mengingatkan. Ketika Anda mau terbuka. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Percaya akan kebangkitan Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Karena di dalam kebangkitan Kristus ada mujizat. Di dalam kebangkitan Kristus ada sukacita kemerdekaan. Di dalam kebangkitan Kristus ada kelepasan yang luar biasa yang Anda alami hari ini ketika Anda percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian terakhir tadi sangat memberkati bagi saya secara pribadi. Di dalam ref yang menyatakan Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Anda yang ada di rumah mungkin yang tahu lagu ini atau yang rindu untuk bernyanyi bersama-sama. Mari kita nyanyikan sama-sama refrennya saja. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Luar biasa.
biasa lirik terakhir di lagu yang barusan saya nyanyikan tadi. Di mana dialah segala-galanya di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sebab oleh karena kebangkitan Kristus, kita memiliki alasan yang kuat berkata, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dunia boleh berkata, hari depan akan suram. Orang-orang banyak boleh berkata, tidak ada harapan. Banyak orang di sekeliling kita boleh berkata tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari berikutnya akan semakin susah, akan semakin menakutkan. Tapi hari ini, dengar baik, saya sebagai hamba Allah mengingatkan, Tuhan bangkit, Yesus hidup. Ada hari esok bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus. Ada masa depan yang begitu luar biasa yang kita boleh miliki sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, bangkit, move on, rise up, sebab Yesus hidup, membawa kita memiliki hari depan yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan masa depan. Tanamkan iman, perkatakan di dalam diri Anda, di dalam jiwa Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari ini. Tanamkan dan katakan bahwa sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab Dia hidup, ku tak takut. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, saya percaya ketakutan yang hari-hari ini saya hadapi diubahkan menjadi satu keberanian. Sebab Dia hidup, saya percaya kebimbangan yang hari-hari ini, keputusasaan yang hari-hari ini saya hadapi menjadi satu sukacita yang melimpah luar biasa di dalam hidupku. Karena Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi rumah Anda. Damai sejahtera bagi pelayanan Anda. Damai sejahtera bagi keluargamu hari ini. Karena kuasa kebangkitan Yesus. Harusnya berita ini yang membuat jiwa kita bergelora untuk hidup semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan tujuan akhir, tujuan dari damai sejahtera yang Yesus berikan dalam setiap hidup kita, kita jadi berkat, kita jadi saksi Kristus, kita jadi dampak dimanapun kita berada. Saya rindu pada hari ini kita sama-sama berkata di dalam rumah, di dalam hatimu, sebutkan nama Anda, katakan seperti ini. Kalau saya Enos, contohnya, dengan iman, damai sejahtera bagi Enos karena kebangkitan Kristus. Sama-sama dengan saya katakan hari ini, 1, 2, 3, damai sejahtera bagi diriku karena Engkau telah bangkit. Amin. Dan Yesus dengan tersenyum, pribadi yang sama hari ini mengatakan damai sejahtera. Dan saya berharap untuk setiap kita yang harus kita lakukan di hari-hari ini adalah hadirkan sukacita, damai sejahtera, suasana Paskah di dalam hidupmu. Saya ulang sekali lagi, yang harus kita lakukan di hari-hari ini untuk menghadapi, untuk mengalahkan rasa takut oleh karena situasi yang tidak menentu, oleh karena tekanan kondisi hari-hari ini. Hadirkan suasana sukacita, damai sejahtera Paskah di dalam kehidupan Anda. Paskah bukan hanya kita rayakan setahun sekali pada bulan April. Sehingga setahun sekali juga kita baru rasakan damai sejahtera. Ketika selesai Paskah muka cemberut. Ketika selesai Paskah muka menangis. Bukan menangis karena kebanggaan. Bukan menangis karena sukacita kebangkitan. Tapi menangis karena persoalan. Menangis karena takut. Bukan itu yang Yesus mau. Tapi Kristus mau.
dalam ketakutan, di dalam keterpurukan, di dalam kekecewaan, di dalam kekhawatiran, di dalam kegundah-gulanahan yang kita hadapi, hadirkan suasana Paskah. Kapan dihadirkan? Setiap minggu? Bukan, setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Sehingga suasana sukacita, damai sejahtera Paskah itulah yang membuat hidup kita semakin berkobar-kobar untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berharap ketika Bapak Ibu memulai pekerjaan di hari pertama, di minggu ketiga pada bulan ini, besok, sukacita damai sejahtera, suasana Paskah, Bapak Ibu boleh bawa di dalam pekerjaan saudara-saudari. Anda boleh bawa suasana sukacita damai sejahtera Paskah di dalam pelayananmu. Anda boleh bawa sukacita damai sejahtera suasana Paskah di dalam studimu, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan. Sehingga dengan demikian hidup Anda menjadi berkat. Dengan demikian hidup Anda sudah membawa menjadi dampak, sudah membawa misi Allah bagi dunia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan penuh keberanian, dengan penuh keterbukaan kepada Tuhan. Saya mau kita semua sama-sama pada hari ini terbuka kau di hadapan Tuhan. Di dalam kesunyian, di dalam kesendirianmu, di dalam ketertutupanmu hari ini, di dalam persoalan ketakutan, kekhawatiranmu. Mari saya ajak bersama-sama pada hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan, mau berdoa. Bapak terima kasih, hamba-Mu bersyukur, bersukacita Tuhan. Pada hari ini buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap umat Allah, kepada setiap hamba-Mu juga secara pribadi. Yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa jangan takut, sebab Engkau sudah bangkit. Ada harapan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau melihat jeritan tangisan, Engkau melihat ketakutan, Engkau melihat kekhawatiran yang dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Pada hari-hari ini dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu percaya ketika mereka terbuka pada hari ini di hadapan Tuhan. Hamba-Mu percaya dengan yakin Tuhan. Pada hari ini mereka terbuka menyampaikan setiap keluh kesah mereka kepada Tuhan. Dan pada hari ini juga Engkau hadir di hadapan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau hadir di tengah keluh kesah mereka. Engkau hadir di tengah-tengah kegundah-gulanahan mereka. Dan berkata, damai sejahtera. Dan berkata, damai sejahtera bagimu. Sehingga pada hari ini mereka boleh mengalami ketenangan. Pada hari ini mereka boleh mengalami kebebasan, mengalami keberanian untuk menjadi pribadi yang berani menerobos, berani hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran zaman hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, hamba-Mu sampaikan. Lebih daripada itu, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Bekerja di dalam setiap hati anak-anak Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuntunan Roh Kudus, kuasa dari kebangkitan Kristus menyertai hidup kami. Mulai hari ini sampai kedatangan Kristus Tuhan. Kami merasakan sukacita Paskah terus ada di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anda baru saja mendengar firman Tuhan tentang Don't Be Afraid. Jangan takut, yang disampaikan oleh Enos Kurniawan Lasiki STH. Selama beberapa pekan ke depan, kita akan belajar tentang bagaimana hidup dalam pengharapan. Itu sebabnya bergabung dan ikutilah kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 6:30 malam. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meetings
atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 16 April 2021 pada pukul 6:30 malam. Selain itu, kesan image dapat diikuti secara onsite di Geraha MDC Kadipaten lantai 2 setiap Sabtu pukul 5 sore. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 18 April 2021 akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi. Pada sore harinya yaitu pukul 5 sore, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggu pukul 5 sore melalui Zoom Meetings. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi agar mereka pun mengalami berkat seperti yang Anda alami. Dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penularan COVID-19, Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Allah El Shaddai selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sendirian berjalan menghadapi badai hidup. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu saat-saat kami tidak menyadarinya. Engkau Allah tetap setia mengerjakannya bagi kami. Kami memuji Engkau Allah El Shaddai. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa menyertai kami. Sama-sama katakan, tak usah ku takut. Amin Tuhan. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak
yang kami percayai, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, memelihara umat-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau izinkan kami menghadapi masa-masa sulit. Namun Engkau tidak biarkan, Engkau buktikan Engkau ada menyertai gereja-Mu sampai saat ini. Itu sebabnya kami tetap berpegang kepadamu. Menaruh tempat perlindungan kami hanya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Engkau Yesus. Menaruh andalan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Menaruh andalannya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau Allah. Firman-Mu ya dan amin. Kami percayai setiap saat. Itu sebabnya jemaat Tuhan, ketika Engkau mengalami badai hidup, lihat Tuhan-Mu besar. Dia ada menyertai engkau. Dimanapun engkau ada, Dia setia ada. Dan Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Melampaui dari apa yang kau bisa. Melampaui dari apa yang kau tahu dan pikirkan dan doakan. Itu sebabnya arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Lihat umat-Mu dengan segala harapan dan iman dan kasih mereka. Turunlah kiranya berkat dari Engkau sendiri. Allah Bapa yang setia menyertai gereja-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban. Bahkan menyatakan kebangkitan menjadi pengharapan kuat bagi kami. Bahwa kami akan bangkit menghadapi setiap keadaan apapun. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan penyertaan, pertolongan, penghiburan. Dari Roh Kudus, pribadi yang setia, menjadi sahabat, pemimpin, kebenaran yang mampu memerdekakan setiap hidup umat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat dan ucapan syukur sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya.